Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani walet dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesuksesan, khususnya dalam berbudidaya walet. Nah, di depan kamera terlihat bahwa RBW ini adalah salah satu RBW yang sukses. Sudah berjejer sarang waletnya. Dan gedung RBW ini sebenarnya adalah RBW tua, RBW yang dulunya song lebih dari 5 tahun, bahkan mungkin hampir 10 tahun nggak ada isinya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa ini adalah hasil yang instan ya, cuma setahun 2 tahun terus seperti ini, itu tidak. Jadi saya ingin bercerita kepada Anda bahwa dulu RBW ini awal mula dibangun itu sekitar tahun 2000-an. Saat itu pemilik sudah memiliki RBW sukses, salah satunya kemudian beliau membangun RBW ini. Singkat cerita, setelah 2 tahun gedung ini kemudian sukses menginapkan ratusan bahkan mungkin ribuan burung, tapi bukan burung walet, ternyata itu adalah burung seriti. Tidak ada satupun burung walet yang ada di RBW ini waktu itu. Itu sekitar setelah 2 tahun gedung ini dibangun. Kemudian setelah 2 tahun RBW ini dijual kepada pemilik yang sekarang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya sebenarnya bukan pemilik dari RBW ini, namun alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengelola RBW ini, dan alhamdulillah sudah terlihat hasilnya. Sekitar tahun 2004 RBW ini dijual ke pemilik yang sekarang, namun karena pemilik yang sekarang ini ceritanya waktu itu membeli RBW ini bisa dibilang hanya untuk sekedar senang-senang ya, hobi, bukan tidak terlalu fokus ke hasil. Beberapa penyebab RBW ini gagal atau song waktu itu adalah, yang pertama ini ya, papan siripnya ini kurang lebar. Ini hanya jarak sekitar berapa ya, ini 12 cm, sekitar 12 cm ini, sekitar 12 cm, dan ini terbuat dari kayu keras. Ini sebenarnya balok untuk itu ya, bikin rumah nih. Ini 12 kali 4 nih kalau nggak salah, dan ini tidak dialur. Ini yang menyebabkan BW ini susah mencengkram. Jadi begitu dia mencengkram, karena ini keras, dia akan terpleset. Jadi salah satu ini yang membuat RBW ini kurang perkembangannya kurang bagus. Udah keras kemudian tidak dialur, itu penyebab pertamanya. Kemudian penyebab kedua adalah saat itu tidak memakai suara panggil elektronik ya, maupun suara inap, tidak ada. Kalau sekarang kan sudah ada, ini ada suara panggil, suara inap. Waktu itu tidak ada sama sekali ya. Jadi gedung ini memakai teknik saca, teknik lama. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, saya coba tunjukkan. Tidak ada sekat antara void dan ruang inap. Jadi ruang inap terlalu terang. Ini tidak ada sekat dulunya. Ini pun cuma sekat gantung ya, sekat gantung
cuman sampai tanah. Ini LMB, tidak ada void loss, dan dulu itu tidak ada sekat sama sekali, jadi terang ya, terang dalamnya. Nah, intensitas cahaya yang berlebih ini ya yang membuat RBW ini dulunya itu bertahun-tahun tidak dihuni oleh burung walet. Burung walet itu seperti ini, maunya dia remang-remang, agak gelap. Nah, ini sekarang udah ada sekat sebagai pelindung intensitas cahaya dari LMB ya. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat ya karena kurang perawatan. Ya gimana ya, karena memang pemilik dan saya waktu itu memang belum mengerti cara bagaimana mengurus walet, karena saya sendiri sebenarnya dari keluarga tidak ada turunan pembudidaya walet, teman sahabat juga nggak ada. Jadi itu sekitar tahun 2002 yang menyebabkan RBW ini zong. Bahkan sampai 2010 RBW ini juga tidak ada burung waletnya sama sekali. Ini ya, teman-teman lihat, ratusan sarang seriti. Ini sengaja saya nggak buang karena memang di sini terang. Walet juga kurang menyukai tempat ini karena terlalu terang, walaupun ada beberapa sarang itu. Dan sarang-sarang seriti ini masih saya pakai untuk putar telur ya. Pada saat saya panen buang telur, ini telurnya saya manfaatkan untuk mengganti telur-telur seriti ini. Awal mula sekitar tahun 2010 pemilik gedung ini yang sekarang ini kemudian mulai fokus. Mungkin saat itu beliau mengatakan begini, RBW ini kenapa bertahun-tahun ya, dari 2002 sampai 2010 kok nggak ada waletnya sama sekali gitu. Nah, saat itu saya baru terjun ke dunia walet. Singkat cerita, pemilik RBW ini kenal dengan istri dari Pak Arif, bukan Arif Budiman ya, Pak Hari Nugroho. Beliau adalah konsultan walet sekelas Pak Arif Budiman ya, konsultan walet Asia Tenggara juga. Beliau banyak mengisi seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kita kenal sama istri beliau di tempat ruko beliau di Kelapa Gading, dan hal pertama yang beliau sarankan adalah bukan membuang sarang-sarang seriti, tapi mencoba memanfaatkan sarang-sarang seriti itu untuk dijadikan media putar telur. Itu sekitar tahun 2010. Nah, kemudian kita mulai saat itu putar telur ya, hampir tiap bulan, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita putar telur. Jumlahnya bervariasi, kadang 50 pasang, kadang 100 pasang, kadang lebih. Nah, setelah dievaluasi selama 1 tahun, ternyata gagal. Tidak ada, atau mungkin hanya beberapa polesan saja ya burung walet. Kemudian saya mulai mencoba belajar bagaimana sebenarnya sifat-sifat walet itu seperti apa. Saya belajar dari buku-buku Pak Arif Budiman, Pak Hari Nugroho. Nah, salah satu yang pertama saya lakukan, sebenarnya ini ada di video saya yang dulu ya, video yang jalan panjang RBW Zong itu. Pertama yang saya lakukan adalah membuat ini di sini, membuat sekat gantung di sini hanya untuk melindungi cahaya dari LMB ini. Dan gedenya itu cuma sekisaran 1 atau 2 meter saja.
hanya untuk menangkis cahaya ini, dan ternyata itu tidak efektif. Kemudian saya coba lebarkan ke sono sini, ternyata burung-burung seriti yang ada waktu itu, karena waktu itu memang belum ada waletnya ya, nabrak semua yang ke sini. Saya kasihan kan, karena burung-burung ini pada nabrak karena terlalu dekat ininya. Kemudian saya mundurkan ke sini. Setelah saya mundurkan, karena sekat ini kurang lebar, airnya di dalam ini terang lagi. Nah, setelah saat itu kemudian saya kenal dengan Pak Ade Nasuha. Beliau adalah salah satu pengepul walet ya. Halo Pak Ade. Kok Ade? Nah, beliau menyarankan agar sekat ini dibuat lurus saja. Ini sebenarnya ini mau di-upgrade biar pakai kayu juga, pakai palang di sini. Namun pemilik masih ini ya, sekarang melarang ya, karena takut justru burung-burung yang di sini karena sudah banyak takut terganggu. Jadi ya sudah, saya fokus ke perawatan saja. Jadi ya biarkan saja ini. Ini tidak ada void loss, dan ini saya jadikan void. Ini ukurannya 3 meter ya ke sininya. Nah, setelah sekat ini full ke sini, baru saat itu ternyata memang kesalahannya adalah ruang inap yang terlalu terang. Nah, sejak saat itu kemudian kita mulai pakai teknik suara. Itu pun suara inap, suara panggil itu masih pakai satu suara. Tapi alhamdulillah sudah mulai ada perubahan setelah ruang inap agak gelap, kemudian pakai teknik suara juga. Sambil putar telur ini terus berjalan juga, nggak berhenti begitu saja, enggak. Nah, kemudian singkat cerita, sekitar tahun 2015 atau tahun 2016, alhamdulillah sudah ada beberapa ratus sarang ya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, dari 2002 ke 2010, kemudian 2010 ke 2012 kita masih nyoba putar telur gagal, kemudian masih perbaikan di sana sini, dan baru setelah 2012, 4 tahun kemudian baru terlihat hasilnya. Alhamdulillah udah timbal balik ya kalau sekarang, walaupun belum maksimal karena ya teman-teman itu tadi sudah dijelaskan bahwa papan siripnya memang kurang ini, walaupun kita kasih pancingan juga. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin, usahakan agak lebar ya, jangan terlalu papan siripnya terlalu pendek seperti ini. 12 cm ini kurang bagus, dan terlalu keras dan tidak dialur. Ini salah satu yang menyebabkan burung walet kurang nyaman. Kemudian ini pengairan juga, kita pernah pakai pengairan seperti ini, dan kita pakai timer, dan kita pernah mengalami kebanjiran di sini. Itu karena apa? Karena ya kita jauh dari tempat tinggal, kita juga kan masuk RBW nggak tiap hari, jadi tahu-tahu lantai udah banjir. Jadi kalau pakai pengairan yang seperti ini, usahakan manual saja ya. Kalau ada yang menunggu RBW ya nggak usah tiap hari. Jadi perjuangannya itu berat banget bener. Ini RBW nggak yang teman-teman bayangin setahun 2 tahun terus kemudian hasilnya udah seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi kalau teman-teman memiliki RBW udah baru 3 bulan 4 bulan terus udah ada beberapa keping sarang saja, itu harus bersyukur benar-benar.
Karena ya kalau dibandingkan dengan RBW ini, teman-teman udah beruntung. RBW ini puluhan tahun, 10 tahun lebih nggak ada isinya sama sekali. Sekarang karena memang udah, alhamdulillah udah ada hasilnya, ya tinggal perawatan saja, penyemprotan hama tiap bulan. Kemudian kotoran itu harus rutin dibersihkan supaya sarang-sarangnya ini tidak terlalu kuning, karena biar amoniaknya itu enggak menguap ke sarang walet, karena sarang walet ini kan menyerap hawa yang ada di sekitarnya. Jadi itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih berjuang, RBW-nya masih song, jangan putus asa. Karena ada teman-teman yang mengatakan mengalih fungsikan RBW-nya karena udah bertahun-tahun tidak ada isinya, kemudian dijadikan rumah saja. Itu juga ada. Nih teman-teman, bagian luar masih ada ratusan mungkin ya, mungkin hampir 1000-an mungkin. Ini kalau sarang walet tuh udah berjejer. Wah, teman-teman lihat tuh. Walaupun di sini juga ada sarang walet beberapa ya. Ini bukti kalau walet dan seriti itu sebenarnya bukti bahwa walet ini tidak saling mengganggu ya. Ini ada sarang. Coba bayangkan, ini LMB dan di sini ada sarang walet. Jadi kalau dibilang burung walet ini takut cahaya, ada benarnya, namun mereka juga bisa beradaptasi. Jika mereka memang sudah merasa nyaman di tempat yang terang pun, mereka mau berada di tempat yang terang seperti ini ya. Ini lebih dekat lagi dengan LMB, hanya jarak 2 meter dari LMB. Nah, ini. Jadi buat teman-teman, jangan putus semangat, terus belajar bagaimana supaya gedung walet ini nyaman buat burung, tidak ada hama, tidak ada predator, khususnya hama kutu ya, karena kutu ini sering sekali menyerang. Ya kita alhamdulillah saja, karena banyak sekali teman-teman yang RBW-nya udah sama seperti ini umurnya, namun tidak ada sarang waletnya sama sekali. Ini bentar lagi musim anakan terbang, yang anakan walet muda ya, walet muda ini. Dan sebaliknya burung seriti juga, jika dia sudah beradaptasi, dia di tempat yang gelap pun dia mau ya. Contohnya ini ada satu burung sarang seriti. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini karena masih ada anakan walet ya, karena kita pakai buat putar telur, jadi tidak kita buang dulu. Nanti kalau udah kosong bisa kita buang, biar di sini itu terbentuk nanti koloni walet semua di sini ya. Jadi teman-teman, khususnya yang ada di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa ini
katanya populasi seriti itu lebih banyak daripada populasi walet, ya kita manfaatkan saja, nggak usah diusir-usir, percuma. Walet burung seriti itu diusir juga susah, bandel ya. Kita manfaatkan saja jadi induk semang ya, induk semang untuk putar telur. Ini meskipun usia usia gedungnya itu udah 20 tahun ya teman-teman, 20 tahun lebih. Ini masih kita pakai pancingan, ada juga yang masih banyak yang kosong juga. Ini sebenarnya saya malu, ini saya posting seperti ini ya. Usia gedung udah puluhan tahun, udah lumutan orang bilang, tapi sarangnya belum sepadat punya bos-bos walet di sana yang udah panen puluhan kilo ya. Ya kita sambil jalan sambil belajar bagaimana cara kita merawat supaya nantinya burung tetap berkembang, koloni bisa terus bertambah. Jadi seperti itu teman-teman. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.